Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rosiana Niswi. Kalian bisa panggil dengan Ibu Rosi. Di sini, Ibu ditemani oleh dua orang teman Ibu. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Rizky Arafi Adam. Kalian bisa panggil dengan Bapak Adam. Dan terakhir, ada Ibu Muna Nabiah Nur. Kalian bisa panggil dengan Ibu Muna. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial. Bagaimana? Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk menyimak materi. Langsung aja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama, pengertian kelompok sosial. Anak-anak, coba Ibu mau nanya, kalian punya kenalan seseorang yang enggak membutuhkan orang lain sama sekali seumur hidupnya? Dijamin, pasti enggak ada. Kenapa? Karena secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Menurut sudut pandang sosiologi, hal tersebut diartikan sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena tidak bisa hidup sendiri ini, manusia akhirnya melakukan proses interaksi sosial terhadap manusia-manusia lainnya. Proses interaksi yang dilakukan oleh beberapa manusia tersebut akhirnya membentuk sebuah kelompok. Manusia-manusia yang hidup dalam kelompok tersebut kemudian menciptakan sebuah kesepakatan bersama, sehingga mereka mempunyai sebuah ikatan. Munculnya sebuah ikatan berupa kesepakatan dalam kelompok tersebutlah yang menandai terbentuknya kelompok sosial. Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai kelompok sosial. Yang pertama, Surjono Sukanto, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia, mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, George Humans, sosiolog asal Amerika Serikat, ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Yang ketiga, Paul B. Horton, sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Adam. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Ibu Rosi. Nah, baik, kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Rosi terkait pengertian dari kelompok sosial beserta pemaparan dari tokoh-tokohnya. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan terkait syarat-syarat dari kelompok sosial beserta ciri-cirinya itu. Nah, perlu diketahui anak-anak semua bahwa kelompok sosial itu memiliki syarat dan ciri-cirinya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara satu persatu dari syarat maupun ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, yang pertama itu anak-anak syarat terjadinya kelompok sosial itu yakni adanya interaksi antar sesama anggota. Nah, adanya interaksi sesama anggota ini merupakan syarat yang sangat penting gitu. Karena ketika kelompok sosial tidak memiliki interaksi gitu di dalam anggotanya, nah itu namanya bukan kelompok sosial anak-anak, tapi lebih ke kelompok saja. Jadi kayak semacam suatu kumpulan individu aja gitu. Nah, makanya perlu adanya interaksi sehingga nanti akan dapat disebut kelompok tersebut menjadi kelompok sosial. Oke. Selanjutnya yakni
syarat yang kedua itu adanya interdependent. Nah, kalau interdependent ini secara bahasa gampangnya ya ini lebih ke setiap anggota itu memiliki rasa saling ketergantungan gitu. Nah, baik itu ketergantungan antara individu dengan individu yang lain maupun untuk mencapai tujuan yang sama gitu anak-anak. Jadi ketergantungan ini merupakan nanti syarat-syarat yang sangat berkaitan gitu intinya antar sesama di individu di kelompok sosial tersebut. Nah, lanjut lagi ke syarat yang ketiga. Yang ketiga itu ada kesadaran. Nah, di sini setiap anggota wajib memiliki kesadaran gitu akan keterlibatannya di dalam kelompok sosial tersebut gitu. Karena ya balik lagi kita kan punya tujuan bersama ya anak-anak, bahwasannya kelompok ini tuh memiliki tujuan gitu. Nah, makanya perlu ada kesadaran yang anggota supaya semuanya itu sama, memiliki kesadaran akan tujuan yang tadi kita inginkan bersama gitu. Oke, lanjut ke syarat yang keempat. Yang keempat itu adanya kesamaan. Nah, kesamaan itu apa sih? Nah, maksudnya gini, kesamaan itu mungkin lebih ke misal ada persamaannya dari latar belakang ketika misalnya nasibnya atau misal profesi atau apa gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk syarat dari kelompok sosial itu sendiri anak-anak. Nah, lanjut ya ke syarat yang kelima. Yang kelima itu adanya rasa menjadi bagian dari kelompok sosial tersebut. Nah, kalau misalnya gini, perasaan yang ada di dalam individu di setiap kelompok tersebut itu harus kayak ada gitu, dia terlibat di dalam kayak kelompok itu sendiri gitu. Jadi kayak saya nih ada di kelompok ini loh. Jadi dia tuh jadi merasa kayak ada gitu, memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya gitu, bukan kayak sekedar cuman kayaknya saya dimanfaatkan atau enggak gitu. Nah, itulah pentingnya adanya rasa menjadi bagian dari kelompok sosial itu sendiri gitu. Nah, lanjut lagi ke yang keenam itu ada struktur. Nah, struktur di sini adanya struktur di sini nih kayak menuntun untuk anggota-anggota lainnya itu untuk melaksanakan adanya nanti pembagian peran, tugas dan sebagainya gitu di dalam kelompok sosial tersebut gitu. Nah, struktur ini mulai dari misal ketua, kemudian sekretaris maupun bendahara, atau nanti lagi ada anggota-anggota divisi gitu. Nah, itulah pentingnya struktur gitu untuk tadi untuk melaksanakan peran serta tugasnya masing-masing gitu. Nah, lanjut ke yang terakhir itu, yang ketujuh itu adalah mempunyai sistem dan terus berjalan menjalankan proses berkembang. Nah, itu tadi balik lagi ke poin yang keenam, ya ini tentang struktur. Jadi ketika udah dibentuk struktur, nah nanti sistem yang yang tadi sudah dibentuk oleh struktur tersebut, sistemnya itu nanti berjalan gitu, dan sistem tersebut menjalankan proses-proses sehingga kelompok ini itu dapat berkembang gitu. Oke, mungkin sampai sini dapat dipahami ya anak-anak ya. Semoga dapat dipahami terkait syarat-syarat gitu. Berikutnya itu ya ini ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Tadi kan syarat-syarat, kita sekarang ngebahas tentang ciri-ciri ya. Nah, kelompok sosial itu mempunyai ciri-ciri, yakni yang pertama itu adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama satu individu dengan individu yang lain gitu. Nah, motivasi, dorongan itu penting banget di dalam suatu kelompok sosial itu sendiri anak-anak. Nah, lanjut ke ciri-ciri yang kedua itu adanya pembagian tugas dan penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok tersebut gitu. Nah, tadi balik lagi ke syarat yang ke 6 kan, kita kan tadi udah ngebagi kayak udah nentuin struktur gitu. Nah, itu udah dari struktur tersebut mungkin udah punya tugasnya masing-masing gitu dan punya peran di dalamnya masing-masing gitu, sehingga nanti membuat kelompok sosial itu terus berjalan gitu, terus berkembang. Lanjut ke yang ketiga itu adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu anggota yang lain gitu. Nah, itu tadi balik ke poin yang kedua, syarat yang kedua gitu. Jadi sangat
penting adanya interaksi yang dilakukan sesama anggota, karena ketika tidak ada interaksi itu tadi namanya bukan kelompok sosial, tapi melainkan hanya kelompok saja atau kumpulan dari individu. Nah, lanjut ke yang keempat itu adanya gini. Yang keempat itu terbentuknya norma di dalam kelompok sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota gitu. Nah, kepentingannya itu untuk berjalan dan dapat berproses gitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri yang kelima itu yang terakhir nih anak-anak, yakni ditemukannya pergerakan yang dinamis dan dalam aktivitasnya gitu. Nah, tadi balik lagi ke syarat yang ketujuh, yakni kan tadi kan udah membentuk sistemnya sehingga dapat menjalankannya gitu. Nah, ini ada kaitannya gitu dengan ciri-ciri yang kelima, yaitu ditemukannya pergerakan yang dinamis dalam aktivitasnya gitu. Jadi setelah itu sistemnya itu jadi berjalan terus gitu. Kelompok ini dapat berjalan terus sehingga dapat berkembang ibaratnya. Oke, baik anak-anak, mungkin terkait tadi yang Bapak sampaikan syarat-syarat dan ciri-ciri kelompok sosial, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Nah, nanti materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Ibu Muna. Nah, kepada Ibu Muna dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain untuk bisa saling berinteraksi, meminta bantuan dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah fitrahnya manusia. Karena itu memang sudah dasarnya menjadi manusia yang tidak bisa hidup secara individual, ya kan? Nah, manusia itu membutuhkan bantuan, pertolongan, bahkan jual beli pun itu membutuhkan orang lain, ya kan? Tidak mungkin kita hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain, ya. Nah, kemudian di sini apa saja sih faktor pendorongnya gitu kan? Proses pembentukan kelompok sosial itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama, itu ada dorongan untuk bertahan hidup, ya. Kak, dorongan untuk bertahan hidup itu seperti apa sih? Gitu kan ya. Jadi, seperti misalkan saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Manusia itu harus bisa saling berkesinambungan, ya, saling tolong-menolong, saling timbal balik, ya. Nah, kemudian ada lagi nggak sih? Ada dong. Yang kedua itu ada dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Maksudnya apa sih dorongan untuk meneruskan garis keturunan itu? Nah, jadi meneruskan garis keturunan itu ketika kita bertemu lawan jenis, kemudian melakukan pernikahan. Nah, dalam pernikahan tersebut terbentuklah sebuah keluarga kecil. Ya, itu dinamakan keluarga, ya. Nah, kemudian juga ada pendorong meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, jadi misalnya nih gini ya, pekerjaan yang dilakukan seorang diri, capek nggak sih? Pasti capek, ya kan? Seorang ibu rumah tangga, ya, memiliki anak, ia mengurus anak, kemudian mencuci, beres-beres, masak, ya, dan lain sebagainya itu dilakukan seorang diri. Merasa lelah tidak? Pasti merasa lelah kan, ya. Nah, itulah mengapa kita membutuhkan dan itulah mengapa kita meningkatkan atau butuh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan agar mengurangi rasa lelah kita dalam bekerja, ya. Nah, hingga terbentuklah nih bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, misalnya hobinya menyanyi, ya kan, kamu masuklah ke grup yang ada khusus untuk penyanyinya gitu, bisa dibilang paduan suara mahasiswa atau paduan suara gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang berdasarkan cita-cita, misalkan cita-cita saya mau jadi guru, kamu masuklah ke pendidikan jurusannya. Cita-cita saya ingin menjadi teknisi atau pilot, masuklah ke sebuah sekolah, ya, atau kampus atau apapun itu yang memang mengharuskan mereka menjadikan dirinya
layaknya seorang pilot atau teknisi gitu. Nah, kemudian juga ada yang berdasarkan pemikiran. Jadi intinya tuh sefrekuensi gitu ya. Nah, bahkan ada juga yang berdasarkan kesamaan nasib gitu. Nah, mereka membentuk kelompok sosial itu untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia itu akan kesulitan ketika berjuang sendiri. Ya, pernah nggak sih kamu merasakan ketika kamu berjuang sendiri, tidak ada dukungan dari orang lain, tidak bisa bertanya sama orang lain, ya? Merasakan tidak? Berjuang sendiri itu memang sangat capek, lelah, dan kita mencari informasi pun sangat sulit, ya kan? Karena berjuang sendiri. Nah, ketika kita ada orang lain, kita punya relasi ya atau hubungan baik lah dengan banyak orang, maka kita akan memudahkan, atau bisa dibilang kita akan bisa memudahkan diri kita untuk menuju hal-hal yang memang satu frekuensi dengan kita, satu minat gitu ya dengan kita, dan akan lebih ringan, juga akan lebih mudah gitu. Nah, itulah tata cara atau proses terbentuknya atau pembentukan sosial, proses pembentukan sosial gitu ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.